Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang belum bisa bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tentang simple past. Simple past itu merupakan suatu kejadian yang sudah terjadi atau terjadinya itu di masa lampau. Misal, saya dulu ketika masih kecil, saya sekolah di masjid, misal seperti itu. Atau 2 tahun yang lalu, saya berada di Malang 2 tahun yang lalu. Jadi kejadiannya itu sudah lewat, sudah terjadi di zaman lampau, di zaman dulu. Oke, kita langsung saja cara pembuatannya atau rumusnya. Di dalam simple past itu ada 2, yaitu nominal dan verbal. Kalau nominal itu bisa kita lihat rumusnya subject plus was, were plus complement. Complement di sini bisa dalam bentuk adjektif atau dalam bentuk adverb. Adjektif itu sendiri adalah sifat, sedangkan adverb itu adalah kata keterangan. Sedangkan penggunaan was dan were itu bagaimana? Nah, kalau was itu digunakan untuk he, she, it, dan orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu menggunakan was. Kalau subjeknya I, you, they, we atau jamak, maka to be-nya menggunakan were. Selanjutnya, untuk pembuatan kata negatif bisa menambahkan not di setelah kata was atau were. Kalau menggunakan pertanyaan, was atau were-nya itu ditaruh di depan, atau bisa menambahkan question word. Question word di depannya was atau were. Question word ini adalah seperti where, when, why, itu adalah question word. Contohnya, kalau yang nominal itu seperti ini. I ini adalah subjek, sedangkan were ini adalah to be. Kenapa menggunakan were kok tidak was? Karena subjeknya itu adalah I, ya kan? Kemudian a student ini adalah complement atau keterangan. Ini a student, ini adalah keterangannya. Apa? Komplementnya. I were a student 8 years ago. Saya seorang siswa, saya adalah seorang siswa 8 tahun yang lalu. Jadi, dulu 8 tahun yang lalu saya itu adalah seorang siswa. Tapi saat ini saya bukan siswa. Nah, siswanya itu dulu 8 tahun yang lalu sudah terjadi. Kita lanjut ke verbal. Kalau verbal, subjek terus dikasih dengan kata kerja bentuk kedua. Terus ditambah dengan objek, bisa dengan objek. Ya. Kalau pembuatan yang negatif dikasih not dikasih not setelah did. Nah, di sini ada penambahan did not. Kemudian baru verb. Verbnya yang digunakan adalah verb 1, bukan verb 2 lagi. Kalau untuk pertanyaan, tinggal did-nya ditaruh di depan, kemudian subjek plus verb pertama. Contohnya, you ate rice yesterday. Nah, kamu telah kamu makan nasi yesterday, kemarin. Kamu makan nasi kemarin. Nah, ate ini adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua. Oke. Kita lanjut ke soal. Nah, itu. She ... a beautiful song yesterday. Dia, nah ini subjeknya adalah
si, subjeknya adalah si, ini subjeknya. Kemudian titik-titik. Titik-titik, a beautiful song. Ini adalah objek. Nah, sedangkan ini adalah keterangan waktu, kemarin. Berarti dia titik-titik sebuah lagu yang indah, berarti bernyanyi. Nah, bernyanyi dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sing. Sing itu adalah verb pertama. Verb pertama. Kalau verb kedua itu adalah sang. Kalau verb ketiga, kata kerja bentuk ketiga itu adalah sang. Sedangkan singing itu adalah verb yang dikasih ing. Nah, ini digunakan untuk yang continuous. Ya kan? Kemarin kalau membuat yang continuous, verb dikasih ing. Berarti kalau sing, berarti diberi ing, singing. Nah, sekarang kalau simple past itu kan subjek plus verb kedua. Berarti jawabannya adalah yang mana ini? Yang B. Oke. She sang a beautiful song. Dia bernyanyi sebuah lagu yang indah yesterday, kemarin. Nomor 2. Nomor 2, subjeknya adalah they, mereka. Titik-titik, to the beach, ke pantai, last weekend, minggu kemarin. Oke. Mereka berarti kita mencari go, pergi. Pergi tapi verb kedua, kata kerja bentuk kedua. Kalau go itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau gone bentuk ketiga. Kalau went itu adalah verb to, bentuk kedua. Kalau yang going itu kata kerja dikasih ing. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Karena C ini adalah when, itu adalah bentuk kedua dari go. They went to the beach last weekend. Mereka pergi ke pantai minggu kemarin. Lanjut nomor 3. I titik-titik a letter to my friend last night. Saya titik-titik sebuah surat to my friend, kepada temanku last night, tadi malam. Berarti jawabannya yang titik-titik itu adalah menulis. Menulis bahasa Inggrisnya adalah read. Berarti read itu adalah bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Kalau wrote itu adalah bentuk kedua, kalau written itu bentuk ketiga. Kalau doing, do itu bukan berarti menulis, artinya do itu mengerjakan. Berarti kalau doing sedang mengerjakan, berarti yang D ini salah. Artinya pun bukan menulis. Kalau doing itu mengerjakan, sedang mengerjakan. Berarti dari sini jawabannya adalah yang B. Karena B itu adalah kata kerja bentuk kedua. I wrote a letter, saya menulis sebuah surat to my friend, kepada temanku last night, tadi malam. Lanjut nomor 4. He titik-titik is homework. Dia titik-titik PR-nya on time, tepat waktu. Berarti mengerjakan. Mengerjakan itu adalah do. Nah, do. Berarti bentuk kata kerjanya do itu ada verb 1. Verb 1 ya. Kalau yang A dulu, does. Does itu bukan bentuk kata kerja, tetapi does itu digunakan untuk simple present ketika subjeknya she, he, dan it. Sedangkan did itu adalah bentuk kedua dari do. Sedangkan done itu adalah bentuk ketiga dari do. Kalau doing itu do dikasih ing. Berarti jawabannya adalah did. Oh, bawah. Did. He did his homework. Dia mengerjakan Dia mengerjakan PR-nya on time, tepat waktu. Lanjut nomor 5. We titik-titik
at the restaurant last night. Berarti makan. Nah, makan itu bahasa Inggrisnya adalah eat. Nah, kalau eat itu berarti verb pertama. Bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah at. Sedangkan eaten itu bentuk ketiga. Kalau eating itu verb ditambah ing. Nah, kalau yang D itu biasanya digunakan untuk yang continuous. Kalau yang eat, yang A itu digunakan untuk present, simple present, tapi subjeknya I, they, we, you atau jamak. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang B. Kalau yang C, eaten, ini verb 3, berarti ini digunakan untuk future. We ate at the restaurant. Kita makan di restoran last night, tadi malam. Lanjut nomor 6. The cat. Ini subjeknya. Ini subjek, berarti ini verb 2-nya. Verb 2-nya, cari yang verb 2. On the church all day. Sleeps ini itu verb pertama ditambah s. Nah, ini biasanya digunakan untuk simple present. Kalau slept itu kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga. Kalau sleeping itu kata kerja ada penambahan ing, itu sleeping. Nah, ini untuk continuous. Kalau sleep itu verb pertama, ini digunakan untuk simple present, cuma subjeknya itu yang I, you, they, we. Nah, berarti jawabannya adalah yang sleep. Yang ini yang B, karena ini adalah bentuk kedua dan bentuk ketiga. The cat sleep. Kucing itu tidur on the couch, di sofa itu all day, sepanjang hari. Nomor 7. See the door before leaving. Pintu itu before leaving, sebelum bepergian. Berarti menutup. Menutup itu bahasa Inggrisnya close. Nah, close. Kalau yang A, closes. Nah, closes itu verb ditambah s. Nah, ini untuk simple present yang subjeknya he, she, it, dan nama orang. Kalau closet, ini adalah verb kedua dan verb ketiga. Kalau closet ini bentuk kata kerja yang beraturan, regular verb yang bentuknya beraturan. Kalau yang C, closing, berarti verb plus ing. Nah, ini untuk continue. Kalau close itu verb pertama. Nah, ini untuk simple present biasanya. Jadi jawabannya adalah yang B. She closed, dia menutup the door, pintu itu, before leaving, sebelum bepergian. Nomor 8. They, mereka, the new movie. The new movie berarti ini melihat, berarti last weekend, minggu lalu. Nah, berarti kita cari yang melihat. Melihat itu bahasa Inggrisnya see. See itu adalah verb pertama. Nah, ini untuk simple present, biasanya untuk simple present. Sedangkan saw ini adalah verb kedua yang kita cari. Kalau seen itu adalah verb ketiga yang biasanya digunakan untuk future, untuk perfect. Untuk perfect. Verb 3 biasanya untuk perfect. Kalau yang D, seeing, sing, nah itu verb ada tambahan ing. Biasanya ini untuk digunakan yang continue, berarti jawabannya yang B. Yang B. They saw, dia melihat the new movie baru itu last weekend, minggu lalu. Lanjut nomor 9. I, subjek, I, saya, the answer
to the question. Jawaban itu untuk pertanyaan. Nah, berarti saya mengetahui jawaban untuk pertanyaan itu. Berarti mengetahui, bahasa Inggrisnya mengetahui adalah know. Nah, yang A itu adalah verb 1 verb 1 cuma di plus s, knows. Nah, ini digunakan untuk simple present, tapi untuk subjek he, she, it. Sedangkan yang B itu adalah verb kedua. Nah, ini yang kita cari. Sedangkan yang C itu adalah verb ketiga. Nah, ini untuk perfect. Untuk perfect. Sedangkan yang D, knowing, itu verb plus ing. Nah, ini digunakan untuk continuous. Jadi jawabannya adalah yang B. I know the answer. Saya mengetahui jawaban itu to the question. Pertanyaan itu. Berarti saya sudah mengetahuinya. Itu maksudnya. Yang ke-10. He, a new car. Dia, mobil baru. Last month. Bulan lalu. Berarti membeli. Nah, membeli berarti yang A itu adalah verb, ada tambahan S. Nah, ini digunakan untuk simple present. Sedangkan bought itu adalah verb kedua dan verb ketiga. Kalau buying itu verb plus ing. Ini untuk continuous. Sedangkan untuk buy ini biasanya verb pertama biasanya digunakan untuk simple present. Jadi jawabannya adalah yang B. He bought a new car. Dia membeli mobil baru last month, bulan lalu. Nomor 11. We the whole day at the park. Kita whole day. Nomor 11. Bentar. Sepanjang hari. At the park di taman. Jadi menghabiskan. Bahasa Inggrisnya menghabiskan itu adalah spend. Nah, ini itu adalah verb 1. Nah, ini untuk simple present biasanya. Kalau spend itu verb kedua dan verb ketiga. Jadi sama verbnya, verb kedua, bentuk kedua dan bentuk ketiganya itu sama. Sedangkan spending itu adalah ini salah ini. Ini bukan verb 3 ini. Ini verb ing. Nah, spending ini untuk continue. Sedangkan untuk spend itu sama dengan yang A tadi spend, cuma yang spend yang D itu subjeknya itu adalah she, he, dan it. Jadi jawabannya adalah yang B. We spend the whole day at the park. Kita menghabiskan sepanjang hari at the park di taman. Oke, lanjut nomor 12. She her hair before the party, sebelum pergi ke pesta. Berarti membersihkan itu bahasa Inggrisnya wash. Berarti wash itu verb 1 biasanya digunakan untuk simple present. Kalau washed, nah ini bentuk kedua dan ketiga. Sedangkan yang C, washing, itu verb plus ing. Biasanya digunakan untuk continue. Sedangkan yang D, washes, nah ini biasanya untuk simple present. Ini digunakan untuk simple present, tetapi subjeknya untuk she, he, dan it. Jadi jawabannya adalah yang B. She washed, dia mencuci her hair
rambutnya before the party, sebelum pergi ke pesta. Nomor 13, they the hair before the party. Ini kok building, berat build itu apa, merapikan lah, membangun, membentuk rambutnya. Mereka membentuk rambut, membangun the hair rambut before the party, sebelum ke pesta. Berarti untuk yang A itu build, nah ini digunakan untuk simple present, subjeknya he, she, it, sedangkan build itu verb 2 dan verb 3. Building itu verb untuk ing, biasanya untuk present continue, sedangkan build, nah ini untuk simple present biasanya. Jadi jawabannya yang B. Yang B. Yang 14. I breakfast. Nah, breakfast early in the morning. Verb 1, tapi have itu verb 1. Kalau had itu bentuk kedua ini, bukan ini. Bentuk kedua. Have itu bentuk satu, kalau had itu adalah verb kedua dan verb ketiga, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Sedangkan having itu adalah kata kerja yang dikasih dengan ing, biasanya untuk present continue. Kalau has ini bukan bentuk ke satu, kedua, ketiga. Ini adalah has itu adalah to be, apa namanya, bukan bentuk verb ini. Kalau has ini digunakan untuk perfect continue, tapi untuk subjeknya itu adalah he, she, dan it, atau nama orang tapi tunggal, baru menggunakan has. Berarti jawabannya nomor 14 adalah yang B. Nah ini bentar, saya hapus. Nah, untuk perfect, has itu untuk perfect, bisa dalam present perfect atau perfect continue. Ini menggunakan has. Kalau subjeknya itu she, he, it, atau nama orang, bentuk tunggal. Sekarang nomor 5, he. Nah, menjadi. Nah, itu kan become. Yang A dulu, A itu verb, cuma dikasih s. Nah, ini biasanya untuk simple present, cuma subjeknya he, she, it. Sedangkan become ini verb kedua, become. Ada a-nya itu kan, kalau become itu kan ada o-nya. Nah, kalau become itu verb kedua. Sedangkan yang C itu verb dikasih ing. Kalau yang D itu become verb 1 dan verb 3. Ya kan, verb 1 dan verb 3. Become itu verb 1 dan verb ketiga. Biasanya itu yang sama itu kan verb kedua sama verb ketiga kan. Cuma yang kalau untuk become itu berbeda. Verb 1 dan verb 3-nya itu sama. Cuma yang beda itu verb kedua. Berarti jawabannya adalah yang B. He become a famous artist. Dia menjadi artis terkenal in his youth, di masa mudanya. Nomor 16, we the old tree in our garden. Yang A itu adalah verb dikasih s, biasanya untuk simple present. Sedangkan cut yang B, cut ini itu adalah bentuk ke satu, bentuk kedua, bentuk ketiga. Kalau cutting itu verb dikasih ing, biasanya untuk simple present. Kalau cutted ini nggak ada. Cutted itu yang nggak ada ini. Nah, karena cut ini irregular verb, tidak beraturan. Jadi cut. Verb 1, verb 2, verb 3 itu cut. Jadi jawabannya adalah yang B. We cut, kita memotong the old tree,
pohon tua itu, in our garden, di kebun kita. Nah, sekarang nomor 17. Which sentence use the simple past tense correctly? Yang kalimat mana yang menggunakan simple past yang benar? Jadi cari dari A, B, C, D ini yang susunannya itu menggunakan susunan simple past. Ya. Yang A. Yang A itu subjek, to be, verb ing, dan objek. Ya kan? Berarti ini adalah simple present continuous subjeknya. Ini keterangan waktunya jangan dianggap dulu ya. Nah, kalau ini keterangan waktu lampau. Terus yang B. Yang B itu subjek, verb plus S, objek. Nah, ada subjek, ada verb, tapi dikasih S, berarti ini adalah simple present. Cuma subjeknya itu adalah he, she, it, atau bentuk orang ketiga, atau maksudnya bentuk tunggal orang ketiga. Terus yang C, verb kedua objek. Nah, rumusnya tadi untuk simple past itu kan subjek plus verb kedua. Nah, she was this yesterday. Dia mencuci piring kotor atau ya peralatan makan kotor atau piring kotor lah. Dia mencuci piring kotor yesterday, kemarin. Nah, sesuai rumus subjek verb kedua, berarti jawabannya yang B. Aduh. Sorry, salah. Jawabannya yang C, bukan yang D. Yang C. Kalau yang D itu adalah subject was washing dishes yesterday. Nah, ini ada subjek, to be, verb ing. Nah, ini adalah past continue. Ya, past continue. Kejadian di masa lampau tapi sedang terjadi. Di masa lampau itu sedang terjadi. Jadi ini past continue. Kita lanjut nomor 18. Mana kalimat yang menggunakan kalimat simple past? Simple past. Yang A, subjek, to be, verb ing, objek. Nah, ini to be, they are studying, berarti simple present continue, berarti bukan. Untuk yang B, subjek, verb 2, objek. Sesuai rumus subjek plus verb 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut yang C dulu. Mana ini? Ya, maaf, ini lagi error pulpennya. Yang berarti yang B ya. Yang B. Oke. Kita lanjut yang C. Yang C itu subjek, verb, objek. Berarti ini adalah simple present. Ya, simple present. Yang D, subjek, verb ing, objek. To be-nya pakai were, berarti seperti yang di atas, past continuous. Sekarang nomor 19. What is the correct form of the verb to drink in the simple past tense from the pronoun he? Nah, jadi bentuk drink itu kan artinya itu kan minum. Bentuk keduanya kalimat yang menggunakan simple past tapi menggunakan kata drink, tapi subjeknya adalah he. Nah, yang mana yang benar? Kalau yang A, drunk, ini digunakan untuk simple present. Sedangkan yang drinked
Nah, ini bentuk kedua. Kalau drinks itu ada S-nya, berarti itu adalah simple present, tetapi subjeknya he, she, it, atau nama orang. Sedangkan drink itu juga untuk simple present, yang subjeknya I, you, they, we, atau jamak. Berarti yang benar adalah yang B. Yang B. Sekarang yang nomor 20. Which sentence use the simple past tense correctly? Nah, we were playing. Nah, di sini ada we were playing soccer. Nah, ini playing verb ing berarti past continue. Sedangkan yang B, we played. Nah, ini adalah verb kedua. Berarti jawabannya adalah yang B. Sedangkan yang C, we play soccer yesterday. Play di sini play. Play berarti simple present. Kalau we are playing soccer yesterday, ini juga bukan juga. Kalau yang D itu adalah present continuous. Kalau yang D itu present continuous. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.